Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dalia Jamal untuk memaparkan topik pemanfaatan aplikasi Odoo dalam optimalisasi layanan pasien rawat jalan dan rawat inap di Primea Hospital. Di mana materi ini kami susun untuk memenuhi tugas UTS Supply Chain Management. Adapun latar belakang dari penerapan Odoo di Rumah Sakit Primea adalah masalah administratif dan kebutuhan adanya sistem informasi yang terintegrasi, di mana masalah administratif yang ditemui mulai dari pencatatan manual dan dokumen kertas yang sulit dilacak, rentan hilang, kemudian juga proses registrasi yang lambat sehingga menimbulkan antrian pasien, adanya koordinasi antar unit yang kurang efisien sehingga adanya informasi yang sering terlambat, kemudian juga stok obat yang tidak terkontrol, baik itu berlebih ataupun adanya kekosongan stok. Kemudian billing dan klaim yang bermasalah, mulai dari proses penagihan yang tidak sesuai ataupun proses klaim yang lambat. Kebutuhan sistem informasi terintegrasi ini adalah karena adanya satu data dan banyak akses yang dimana data pasien yang tersimpan secara digital dapat diakses oleh semua unit. Kemudian juga otomatisasi proses, mulai dari proses pendaftaran hingga pasien pulang, dan pelaporan yang otomatis, kemudian juga adanya pemantauan yang real time. Pemantauan real time ini mulai dari stok obat, jadwal dokter maupun stok kamar, dan laporan yang akurat dan cepat sehingga manajemen dapat mengambil suatu keputusan. Dan peningkatan kualitas layanan. Kita harapkan dengan proses yang lebih cepat, pasien akan lebih puas, tenaga kesehatan juga akan lebih fokus dalam pelayanan klinis. Di era digitalisasi layanan kesehatan, penggunaan Odoo ini mulai banyak diadaptasi, termasuk di rumah sakit, di mana Odoo sendiri adalah platform ERP yang berbasis open source, dirancang untuk membantu mengelola proses bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi. Kelebihan Odoo sendiri adalah modular, yaitu banyak modul seperti modul pasien, apotek maupun billing, kemudian juga fleksibel, bersifat kustomisasi yang dapat dibuat sesuai kebutuhan rumah sakit, dan juga berbasis web sehingga dapat diakses dari mana saja dan sudah banyak digunakan dari berbagai sektor ya, termasuk rumah sakit, untuk mempercepat proses layanan, meminimalisasi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Alur pelayanan pasien perawat jalan di sini dimulai dengan proses pembuatan master ataupun database pasien dan dokter menggunakan fitur pasien dan fitur physician, dan proses registrasi dimulai dengan proses appointment atau pendaftaran pasien bisa dapat dilakukan melalui website ataupun datang langsung, dan dilakukan konsultasi pemeriksaan penunjang baik itu berupa resep, ronsen maupun hasil laboratorium. Di sini menggunakan fitur physician. Kemudian persiapan yang secara inline ke farmasi di sini akan dilakukan penyiapan oleh apoteker dan pengambilan hasil penunjang oleh perawat. Dan terakhir adalah proses pembayaran di mana dokter akan membentuk suatu komisi ataupun fee atas konsultasi dokter tersebut. Skenario layanan pasien rawat jalan di Primea Hospital dimulai dengan Ibu Salita yang dengan kehamilan 7 minggu mendaftar ke rumah sakit untuk kontrol rutin ke Dr. Dian spesialis Opjin. Setelah appointment, pasien ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan. Dr. Dian di sini meresepkan 3 item obat, yaitu Volafid, Sanmol, dan Sanadu Sirup, serta untuk mengetahui perkembangan janin dan kondisi kehamilan dilakukan pula pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan USG transvaginal. Kemudian resep secara inline ke farmasi, ini disiapkan oleh apoteker, dan penyerahan di obat dilakukan secara pengiriman. Hasil USG juga diteruskan oleh Dr. Dian ke Dr. Budianto spesialis radiologi, dan Dr. Dian terakhir akan membuat suatu komisi ataupun fee konsultasi atas pemeriksaan pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah alur pasien rawat inap di Primea Hospital, di mana pasien ke UGD di sini dilakukan pemeriksaan termasuk admission pasien dengan fitur appointment. Kemudian dari admission tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan masuk ke rawat inap melalui fitur physician dan hospitalization. Kemudian selama dirawat juga akan dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Di sini menggunakan fitur physician,
prescription, dan roster. Kemudian selama dirawat juga akan dilakukan monitoring dan assessment oleh perawat menggunakan feature machine, dan hasil lab ronsen dan hasil klinis yang membaik di sini akan dilihat melalui feature physician ataupun dokter dengan kelengkapan obat dan pemeriksaan penunjang. Maka dengan kondisi baik maka pasien akan diizinkan pulang sehingga terbentuklah discharge ataupun billing sehingga melalui feature keuangan. Adapun skenario pelayanan pasien rawat inap di mana Ibu Nia kondisi hamil ke USG dengan keluhan nyeri perut dan kontraksi berulang setelah dilakukan pemeriksaan diduga adanya abortus imminens, yaitu ancaman keguguran namun kehamilan masih dapat dipertahankan walaupun terdapat tanda awal seperti perdarahan maupun kontraksi. Ibu Nia dianjurkan rawat inap guna pemantauan dan pemberian terapi medis untuk menjaga kestabilan kondisi baik ibu maupun janin, di mana selama perawatan dilakukan pemeriksaan USG dan untuk menilai kondisi janin serta pemeriksaan laboratorium. Selama perawatan Ibu Nia dimonitor oleh perawat dan memperoleh obat Bufadilan injeksi untuk mengurangi kontraksi, cairan RL dan NS untuk stabilisasi cairan tubuh serta Folafit untuk mendukung kelangsungan perkembangan janin. Pertama, kita akan membuat user terlebih dahulu di Premier Hospital. Ada 11 user yang akan kita buat. Nanti kita akan menggunakan user FO admin untuk bagian pendaftaran, perawat untuk membantu di kegiatan penunjang, kemudian dokter Dian sebagai physician, apoteker untuk proses penyiapan obat, dan direktur untuk melihat target-target maupun dashboard pencapaian rumah sakit. Kita akan mulai memasuki aplikasi Odoo. Sesuai skenario, kita akan memasuki dengan menggunakan user front office. Di sini kita akan membuat master terlebih dahulu, baik itu master pasien maupun master dari physician ataupun dokter. Di sini sesuai dengan skenario, kita coba buat atas nama Ibu Syalita. Di sini saya sudah buat Ibu Syalita dilengkapi dengan tanggal lahir, kemudian kontrol ke dokter Dian, alamat, nomor telepon, dan juga suku, pekerjaan, dan agama. Di sini kalau sudah, kita juga lanjut bagian front office untuk membuat master data dari physician, dokter ya. Bisa create new, atau di sini kita juga buat atas nama dokter Dian. Kita lengkapi kembali sesuai dengan form yang ada, baik itu SIP, alamat, kemudian juga poliklinik, tempat praktik ya. Ini sini kita sudah siap. Kemudian kita masuk ke feature appointment untuk melakukan pendaftaran atas nama Ibu Syalita. Sini ke dokter Dian untuk hari ini ya, rencana pendaftaran. Kemudian tujuannya adalah konsultasi. Konsultasi roomnya adalah poliklinik Opjin dengan disease kontrol rutin ya untuk kehamilan. Di sini untuk database bisa kita buat new untuk kasus-kasus baru. Di sini kita masukkan pregnant dengan penjelasan kontrol rutin. Ya. Di sini untuk purpose sudah kita isi ya, kita bisa simpan. Sini untuk konsultasi service ini juga harus diisi, ini terkait dengan biaya yang harus diketahui oleh pasien. Kita masuk ke other information, kita isi dengan konsultasi service yang sudah ditetapkan biayanya. Baik, dari sini baru kita bisa confirm kondisi pasien sudah udah terdaftar ya, dan waiting menunggu ke poliklinik, sehingga kita akan keluar dulu untuk masuk ke login perawat. Ya, login perawat di sini akan masuk ke database dokter, physician ya, dokter yang praktek saat itu, dokter Dian. Di sini kita lihat di bagian appointment benar ada Ibu Syalita ya, dengan status confirm, diklik oleh perawat untuk dilakukan pemanggilan. Dengan mengklik waiting sehingga masuklah ke ruang praktek dengan status in consultation. Di sini kita keluar untuk masuk ke login dokter Dian untuk melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan. Ya, kita masuk ke physician ya.
ke physician, Dr. Dian, dan masuk ke pasien, yaitu langsung ke Ibu Salita atau seperti ini, ya benar ada appointment atas Ibu Salita dengan status waiting, ya masuk ke ruangan konsultasi dengan langsung kita klik in consultation oleh dokter Dian. Kita akan meng-create prescription sesuai dengan skenario untuk obat-obatnya, ya. Olafit, tablet, Sanmol tablet. Ternyata kondisinya demam, ya, panas, dan juga ada batuk sehingga kita beri sirup Sanadril. Ini dosisnya pagi sore, ya. Untuk 15 hari 30 tablet sama. Untuk Sanmol tablet juga, dan untuk sirupnya adalah satu botol. Ya, sudah terbentuk prescription di sini. Kita akan confirm, ya, disimpan dan confirm. Karena pasien minta dikirim, bisa saja dokter meng-create deliver di sini. Sehingga dari farmasi secara inline akan menyiapkan obat tersebut, ya. Kita akan keluar dulu ke farmasi untuk melakukan proses penyiapan obat. Di sini masuk ke feature prescription. Ya, diketahui ada satu resep, ya, di sini prescribe atas nama Ibu Salita. Obat disiapkan. Jika sudah oke, maka akan dilakukan delivery, ya. Dengan memvalidate, otomatis obat juga akan terkirim ke tempat pasien. Di sini kita lihat di printout yang disiapkan oleh farmasi. Deliver slip atas Ibu Salita. Benar, ya, tercantum 3 item obat dan terkirim ke rumah pasien. Ya, kita kembali lagi ke dokter, ya. Di sini untuk status obat sudah done. Kita keluar dan masuk ke login Dr. Dian kembali. Di sini kita masuk melalui user Dr. Dian yang masih memberikan konsultasi. Di sini create prescription sudah terbentuk. Kita akan coba masuk ke radiologi request. Jadi Dr. Dian akan melakukan pemeriksaan USG atas kehamilan dari Ibu Salita. Sini ada USG transvaginal, cell price-nya juga sudah, ya. Kita akan submit request sehingga ini akan terkirim ke bagian radiologi. Sebelum kita terima, sebelum dokter Dian terima, accepted, akan keluar dulu ke bagian keperawatan, di mana perawat yang akan melakukan proses pengambilan, ya. Di sini menggunakan user perawat. Masuk ke feature radiologi. Di sini Ibu Salita request, ya, ada permintaan. Nah, di sini bila bagian radiologi sudah menerima permintaan tersebut, ya, atas kegiatan pemeriksaan USG, di sini dilakukan in progress bila telah dilakukan, ya. Untuk tes resultnya bisa saja dilengkapi. Di sini sudah terbentuk untuk kelengkapan hasil diagnosa USG. Misalnya bisa kita cantumkan, misalnya kehamilan sesuai usia, tidak ada kelainan struktur janin, tumbuh kembang normal. Ya, di sini bila sudah akan done, ya, sudah selesai, kita akan simpan. Status di sini sudah dilakukan pemeriksaan dan dilengkapi dengan diagnosis juga oleh dokter radiologi. Di sini dokter radiologi bisa kita isi
sesuai dengan database. Di sini kita masukkan Dr. Rudi SP, spesialis radiologi ya. Untuk filenya sendiri, file ronsen sebenarnya bisa kita dokumentasikan di sini ya. Bisa kita upload hasil ronsennya. Baik, kita keluar, kita kembali lagi. Perawat sudah membawa hasil ronsen tersebut. Kita kembali ke Dr. Dian untuk mengkonfirmasi baik itu obat maupun hasil ronsen yang diterima. Di sini kita bisa masuk melalui proses appointment tadi yang masih dalam kondisi konsultasi ya. Jadi di sini Dr. Dian juga bisa melakukan kontrol di sini bahwa prescription yang sudah dibuat ini sudah terkirim ya, sudah terdeliver di sini oleh apoteker, sudah done statusnya. Kemudian juga untuk hasil radiologi. Hasil radiologi ini juga bisa dilihat di sini. Radiologi result atas nama Ibu Salita ya sudah dan juga. Dengan demikian konsultasi Ibu Dian dan juga pemeriksaan radiologi maupun pemberian obat sudah selesai dilakukan oleh Dr. Dian, maka dokter bisa mengklik consultation done. Di sini untuk tindak selebihnya, untuk lebih lanjut akan dilakukan meng-create invoice ya. Cuma dalam hal ini kondisi dari jurnal belum terbentuk sehingga bila ini berjalan sesuai kondisi invoice dan pasien akan siap membayar di kasir. Demikian untuk kegiatan konsultasi maupun pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Premia. Kembali lagi kita untuk pelayanan pasien rawat inap, kita masuk lagi ke front office dengan user FO admin. Di sini kita asumsikan pasien datang ya ke UGD, tapi tetap harus melakukan appointment. Jadi kita mengambil user appointment, future appointment. Di sini kita akan lakukan new pasien ya untuk Ibu Nia sesuai skenario. Di sini dokter yang ditemui adalah Dr. Agus sesuai skenario ya, dilengkapi untuk database yang harus diisi pada saat appointment, di mana sakitnya adalah abortus imminens dengan keluhan terakhir dari pasien adalah nyeri perut bagian bawah dan kontraksi berulang ya dari kehamilan pasien. Di sini dilengkapi, tujuannya adalah konsultasi. Kemudian juga untuk pengisian di appointment ini harus dikonfirm ke pasien, yaitu adanya konsultasi service ya, ataupun biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Di sini kita isi. Di sini kita coba isi ini karena ya dokter IGD. Kembali bisa kita lengkapi di sini. Nanti dari sini kita confirm ya untuk telah terisi lengkap. Front office sudah melakukan pendaftaran atas pasien tersebut dengan status waiting. Nah, di sini kita akan keluar, masuk ke user perawat. Perawat tentu akan mengambil user dari physician ya, dari Dr. Agus yang ada di UGD. Benar sudah ada pendaftaran atas nama Ibu Nia ya dengan status masih confirm. Nah, di sini pada saat pasien memasuki UGD ya, perawat akan mengklik waiting menjadi statusnya in consultation.
Kembali lagi, kita akan keluar logout untuk menggunakan user Dr. Agus. Dr. Agus akan membuka file atas nama Ibu Nia Tania di sini, ya, dengan sesuai dengan sudah terdaftar di bagian appointment tadi, dan melakukan treatment ya atas sakitnya pasien. Kita coba buat new di sini dengan treatment detail, mungkin dari hasil pemeriksaan, observation seperti itu ya. Kita coba di sini observation, observation atas nama Ibu Nia dengan diagnosa adalah abortus imminens. Di sini bisa saja kita isi ya. Selain itu juga bisa kita isi di sini, misalnya seperti ini. Mungkin kita bisa juga kasih masukan untuk bed rest pasien. Jadi di sini selama observation kita lengkapi juga, dimana pasien ini adalah dokter kandungannya Dr. Dian SPOG ya. Jadi walaupun Dr. Agus yang melakukan pemeriksaan di UGD, dokter pengampunya adalah Dr. Dian SPOG. Jadi primary dokternya tetap Dr. Dian di sini. Ya. Departemennya adalah oleh objin ya, atau rawat inap ibu, karena kita arahnya nanti ke bed rest untuk rawat inap. Di sini kita confirm. Jadi Dr. Agus sudah menyarankan untuk bed rest. Sebenarnya di UGD ini kita bisa saja langsung melakukan pemeriksaan radiologi maupun pemeriksaan laboratorium sesuai ilustrasi nanti pada saat rawat inap. Jadi di sini kita akan selesaikan ataupun done. Dari sini kita keluar logout untuk masuk ke loginnya Dr. Dian. Dr. Dian akan melihat pasien yang confirm ke ataupun dirujuk ke Dr. Dian ya. Di sini bisa melalui appointment di sini ya, ada Ibu Tania di sini, statusnya adalah waiting ya. Di sini. Nah, selama konsultasi ini pada saat pertemuan pertama dengan pasien, kita proses in consultation ya oleh Dr. Dian di sini, dirawat inap statusnya, dan bisa saja memberikan suatu resep ataupun usulan pemeriksaan USG ataupun radiologi. Jadi sesuai skenario kita akan meminta pemeriksaan USG atas nama Ibu Nia Tania ya. Di sini USG yang diminta adalah USG transvaginal, dimana perujuknya adalah Dr. Agus. Kita submit. Nah, sebelum hasil pemeriksaan radiologi diterima, kita akan logout dulu, di mana perawat akan mengkonfirm atau mengambil hasil pemeriksaan radiologi tersebut ke instalasi radiologi. Jadi kita memasuki feature radiologi oleh perawat di sini. Benar ada atas nama Ibu Nia ya untuk proses pemeriksaan USG. Di sini di accept dan in progress. Jika sudah dilakukan pemeriksaan USG, hasilnya juga bisa langsung kita input dengan diagnosis, misalnya bisa kita isi ya, misalnya di sini usia kehamilan
sesuai ilustrasi 7 minggu ya. 7 minggu berdasarkan CRL, fatal rate-nya positif ya, tanpa pelebaran serviks. Jadi di sini diagnosa yang dilakukan oleh dokter radiologi. Di sini kita bisa cantumkan Dr. Rudy Esperan di sini. Setelah dilakukan ini hasil imagingnya ataupun dokumentasinya ini sebenarnya bisa saja kita dokumentasikan ya. Jadi misalnya Ibu Nia Tania, usernya adalah Dr. Dian ya. Deskripsinya seperti tadi, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter spesialis radiolog. Oke, sini kita simpan. Jadi secara hasilnya juga sudah terdokumentasi secara sistem. Dari sini perawat yang sudah memperoleh hasilnya, kita akan masuk lagi ke Dr. Dian untuk mengkonfirm hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksaan radiologi dan juga peresepan ya, peresepan sesuai dengan ilustrasi. Kita akan kembali lagi ke pasien Ibu Dr. Dian, yaitu Ibu Nia. Di sini bisa kita lihat untuk radiologi request-nya ya, Ibu Nia. Di sini sudah terlihat ya. Kemudian juga hasilnya juga sudah nah, ini Dokter Dian bisa meng-create DON hingga nanti akan masuk invoice tersebut ke tagihan atau billing tagihan pasien. Nah, ilustrasi kedua adalah dilakukannya peresepan untuk Ibu Nia. Ya, di sini kita bisa masuk ke peresepan atas nama Ibu Nia. Dari sini kita akan melakukan peresepan ya, sesuai dengan ilustrasi. Pasien akan kita beri vitamin syaraf untuk perkembangan janinnya. Kemudian juga sunball, sini juga untuk membantu antipiretiknya dan juga diinfus ya. Infus NS-SAN B dan infus RL-SAN B. Diberi juga fadilan injeksi untuk membantu mencegah kontraksi dari uterusnya ya. Di sini Holofet tablet dengan dosis pagi sore, sehingga dosisnya adalah 2 ya, untuk 3 hari selama perawatan. Kemudian juga Sunmol tablet 3 hari sama perawatan. Di sini untuk 3 hari ya, infus NS dan infus RL, dan fadilan injeksi juga untuk 3 hari. Jadi di sini bisa kita sesuaikan total kebutuhan dari masing-masing obat. Sudah terbentuk ya, di sini kita confirm. Nah, obat rawat inap ini otomatis juga akan disiapkan oleh farmasi ya. Di sini juga harus diklik create delivery sehingga akan terkirim ke farmasi. Nah, sebelum ke farmasi, dari Dokter Dian juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi akan masuk ke
fitur laboratorium. Di sini kita akan klik new. Dokter yang meresepkan Dokter Dian, ya. POG, di mana pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan adalah urin lengkap dan darah lengkap. Ya. Di sini sudah terbentuk. Nah, kita akan simpan. Dari sini kita akan logout ya untuk masuk ke menu farmasi dan menu laboratorium. Untuk farmasi kita login dengan user apoteker. Prescription. Kita lihat di sini ada peresepan ya, benar ya, untuk atas nama Ibu Nia dari Dokter Dian. Di sini sudah kita deliver dan sudah kita siapkan ya, jadi statusnya juga sudah done, terkirim ke pasien. Di sini kita bisa lihat dari printout pengemasan yang dibuat oleh farmasis. Ya. Kemudian kita ke laboratorium, kita logout dulu. Di sini kita menggunakan user perawat untuk melihat pemeriksaan laboratorium yang diminta oleh Dokter Dian. Jadi kita masuk ke fitur laboratori. Ya, di sini sudah di-input ya untuk urin lengkap dan darah lengkap. Di sini kita bisa membuat status dan. Dari sini kita kembali lagi ke Dokter Dian. Untuk melihat kondisi pasien atas nama Ibu Nia. Kita kembali lagi, di sini kita bisa lihat untuk prescription ya sudah terdeliver di sini. Di sini bisa saja kita tanda tanganin ya dari dokter bahwa obat tersebut sudah diterima ya. Kemudian Dokter Dian juga bisa mengecek juga terkait hasil lab yang sudah dilakukan terhadap Ibu Nia itu sendiri, yaitu melalui fitur laboratori. Ya, di sini sudah ya. Untuk tesnya juga sudah ada. Di sini memang kita belum bisa meng-create invoice ya, karena jurnal dari belum terbentuk sehingga belum bisa sampai ke proses ke bagian keuangan. Ya, sesuai skenario kita masuk ke perawat. Dengan fitur nursing. Ya, di sini kita akan meng-create new karena di sini adalah menggunakan user dari perawat ya, dari Ibu Nia itu sendiri. Tanggal hari ini yang akan dilakukan evaluasi oleh perawat hingga di sini disease-nya adalah abortus imminens, di mana treatmentnya bisa kita buat seperti observasi ya. Kembali lagi observasi.
SPOG, di mana prosedur dari perawatan bisa kita simulasikan dengan melakukan prosedur assessment seperti ini. Mungkin biaya bisa kita buat ya. Kemudian pelayanan jasanya, misalnya pemantauan kehamilan seperti itu ya. Kita bisa membuat pemantauan kehamilan seperti ini ya. Dengan price 100, di sini kita buat running ya. Ini sudah ada pemantauan dari perawat untuk di tanggal 19 terhadap Ibu Nia. Di sini sudah terbentuk dokumen atas Ibu Nia Tania juga ya. Di sini kalau ada file bisa kita upload. Di sini tercantum sesuai dengan hasil radiologi tadi. Usia kehamilan sesuai skenario adalah 7 minggu ya. Demikian. Jadi untuk keperawatan juga sudah melakukan pemantauan. Kita logout kembali, kita masuk ke Dr. Dian. Dr. Dian itu sendiri ya. Apakah diperlukan kembali untuk melakukan visit? Jadi di sini kita bisa masuk nama Ibu Nia. Di sini apakah diperlukan visit berikutnya? Di hari berikutnya nanti Dokter Nia bisa melakukan klik evaluation kembali untuk mengevaluasi kondisi pasien dengan mengklik new lagi di sini. Seperti itu setiap hari dilakukan hingga diketahui bahwa pasien tersebut bisa dikondisikan untuk pulang. Mungkin telah dilakukan visit ya dalam simulasi. Di sini kita akan save dan done. Di sini juga Dokter Dian juga berhak atas komisi ataupun fee atas perawatannya untuk pasien. Di sini kita bisa new untuk Dokter Dian itu sendiri. Misalnya komisinya adalah 100 ya. Dengan status mungkin di awal adalah notepad dulu ya, sehingga akan dibentuk. Untuk rumah sakit Premia sendiri, ini untuk jumlah pasien maupun target pencapaian rawat inap, pengadaan, inventory, ini bisa dilihat oleh direktur rumah sakit ya, dengan memasuki user direktur untuk melihat dashboard ya, pencapaian dari rumah sakit. Sini kita masuk ke fitur dashboard. Sini kita akan lihat. Berikut adalah pasien-pasien yang ke rumah sakit ya. Untuk appointment ya. Di 30 hari terakhir. Di sini ada 10 tertinggi dokter maupun kasus-kasus penyakit yang di-cover oleh rumah sakit. Ini dari sisi hospital management. Kalau dari sisi logistik, kemarin juga kita sudah proses pengadaan ya untuk beberapa item produk. Di sini dari distributor Sanbe Pharma ya, San Prima maupun Kalbe Pharma dan Kimia Pharma. Dan ini adalah proses pengadaan untuk obat dan alat kesehatan. Ini vendor-vendor tertinggi yang bekerja sama dengan rumah sakit, dan ini adalah produk-produk yang ada di bagian gudang. Demikian rumah sakit Premia untuk proses pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta dashboard yang dapat dipantau oleh direktur maupun manajemen. Terima kasih untuk tugas UTS hari ini.
Mohon maaf bila ada kekurangan.